Oke, Bapak Ibu, para pegiat IT Madrasah di mengawali tahun baru. Kali ini saya akan mencontohkan cara membackup aplikasi RDM ya. Aplikasi RDM kebetulan ini ada dua hosting yang berbeda mungkin ya. Hosting berbeda, atau nanti saya cek lagi hosting apa saja yang ada. Ini kebetulan Animhost, berarti menggunakan cPanel ya. Menggunakan cPanel. Seperti ini, menggunakan cPanel. Kemudian contoh kasus berikutnya. Ini pusat hosting. Ini pusat hosting ini kalau tidak salah menggunakan kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu kontrol panel juga ya. Kalau tidak salah menggunakan direct admin. Kita coba lihat dulu ya. Ya, menggunakan direct admin. Oke, nah ini menggunakan direct admin di pusathosting.com. Kemudian ada yang menggunakan cPanel ya. Menggunakan cPanel. Kemudian harusnya ada satu lagi nih yang menggunakan hosting FlashPanel. Oke, ini ini cPanel dari Animhost. Kemudian ini menggunakan panel direct admin dari pusat hosting, karena kita masih fokus pada hosting yang murah meriah dan gratisan. Satu lagi seharusnya kita menggunakan FlashPanel ya. Mudah-mudahan FlashPanel ada, karena saya lupa di domain mana yang menggunakan FlashPanel. Oh ya, di sini ada ya. Ini berarti hosting premium gratis. Nah, ini menggunakan ini menggunakan FlashPanel. Jadi lengkap ya berarti ya. Jadi ada yang menggunakan FlashPanel dari Pangeran Co.id, hosting gratis FlashPanel dari Pangeran Co.id. Kemudian ada yang menggunakan cPanel. Kemudian ada yang menggunakan direct admin. Kita mulai dulu dari yang pertama, menggunakan cPanel dulu ya. cPanel ini. Pastikan RDM Bapak Ibu sudah berjalan dengan baik. Oh ya, nanti juga di video berikutnya saya akan mencontohkan nih, karena ada beberapa yang saya coba dulu memindahkan. Nanti di video berikutnya saya akan juga demonstrasikan atau demokan cara merestore ya, atau cara menginstal aplikasi RDM versi hosting ini yang awalnya online ini ke komputer Bapak Ibu atau ke laptop Bapak Ibu menggunakan SAM. Tentu saja bukan SAM yang biasa, karena SAM-nya harus diinstal dengan Ion Cube Loader ini tadi. Oke ya, Bapak Ibu, kita teruskan. Oke, yang pertama Bapak Ibu masuk ke File Manager. Ini kasusnya adalah kita berlangganannya hanya 1 bulan saja. Ini 1 bulan. Kemudian tidak kita perpanjang lagi. Dengan catatan kita bisa berpindah hosting, bahkan berpindah ke komputer atau laptop kita. Dengan catatan kita harus bisa masuk ke panel kita ini tadi, ke server hosting kita lah. Ini saya contohkan di cPanel tadi ya. Di cPanel ini masuk ke File Manager. Ini menu File Manager. Kemudian kita masuk ke aplikasi RDM kita ya. Ini aplikasi RDM kita. Kemudian kita jangan lupa ya, ini selalu saya ingatkan, jangan lupa tidak hanya sekedar aplikasi RDM, tetapi juga yang paling penting database. Nah, database-nya ini, database SQL RDM tuh ada di menu database kalau di cPanel ya. Database ini
Saya zoom dulu di database, kemudian PHP MyAdmin. Seperti ini. PHP MyAdmin. Nah, kemudian di sini saya lupa nih ya, RDM 2425 atau RDM yang ini 9,4 MB. Kalau yang ini satunya berapa nih? Oh, sama ya. Anggap aja salah satu ya. Ini kita nanti untuk melihat, misalkan ya Bapak Ibu ragu-ragu nih, kalau misalkan seperti ini contoh kasusnya, ini apakah menggunakan database SQL RDM ataukah yang RDM 2425? Kebetulan kan ada dua file SQL database yang sama. Cuma namanya beda ya, satu pakai kode angka tahun ajaran 2425, ini tidak menggunakan kode angka. Bapak Ibu bisa melihat di file manager di aplikasi RDM kita ini, di bagian file config PHP namanya. Nih, config PHP ini bisa kita klik kanan, kemudian kita klik edit. Nah, kemudian kita klik edit untuk melihat, nah, menggunakan database yang mana. Nah, ini ternyata menggunakan database yang tulisannya hanya RDM saja. Oke, itu ya. Berarti karena kita sudah tahu nama database-nya, maka yang kita backup adalah yang ini, yang tidak ada kode tahun pelajaran. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita klik. Kemudian jika sudah diklik, di menu bagian atas di sini, nah di sini ada tulisan export. Jadi kalau di PHP MyAdmin, tombol export ini fungsinya adalah untuk mendownload atau membackup file database SQL. Nah, kebalikan dari backup ini, restore, ini menggunakan menu yang import ini tadi. Nah, ini karena kita ingin membackup, maka kita harus mengklik tombol export ini. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Ya. Tidak usah diutak-atik, yang lain-lainnya tinggal kita klik export saja. Nah, maka akan muncul di sini di bagian paling atas sebelah kanan, file SQL database RDM kita sudah ter-backup ke komputer Bapak Ibu. Oke ya, sudah. Nah, jika sudah, ini biasanya sebenarnya sih tidak wajib dilakukan, hanya saja ini kebiasaan saya saja supaya antara aplikasi dengan database ini tergabung dalam satu folder aplikasi. Jadi saya biasanya di folder aplikasi RDM saya tambahkan lagi satu folder dengan cara ini, di pojok kiri atasnya ada folder. Saya bikin folder baru namanya database. Nah, kemudian saya klik create new folder. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah folder namanya database. Di sini ya, database. Nah, gunanya folder ini adalah saya akan mengupload file tadi RDM, file SQL RDM-nya. Saya masukkan ke sini. Nah, nanti caranya di database ini, di folder database, klik upload. Klik upload. Kemudian Kemudian kita klik select file. Kemudian kita cari hasil downloadan tadi, ini hasil downloadan tadi ya. Kemudian kita klik open. Nah, dia akan mengupload. Jadi jika sudah bertanda hijau 100%, itu tandanya file SQL RDM-nya sudah berhasil di-upload ke folder baru tadi. Kita pilih go back. Kita lihat apakah sudah masuk. Sudah ya. Nah, sudah masuk. Jika sudah masuk, langkah berikutnya, ini langkah berikutnya ya. Ini kita select all. Jadi di bagian tengah sini ada menu perintah select all. Select all itu maksudnya memilih semua folder dan file yang ada di folder aplikasi yang tadi sudah kita pilih. Kebetulan kita kan memilihnya atau mengkliknya di sini, folder sini, RDM manfaat tabelong sini.
Nah, langkah berikutnya adalah kita klik select all, tapi, nah ada tetapinya. Karena tujuan kita memindahkan RDM ini mungkin ke hosting lain atau ke laptop atau komputer kita, maka ada folder tertentu yang sebenarnya tidak wajib sih kita backup. Nah, boleh kita tinggal ya. Jadi yang folder pertama Welknown ini, kemudian folder yang kedua Cigai Bin. Nah, jadi dua folder ini boleh ditinggal. Kalau toh dibuat atau diikutkan juga tidak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk tidak mengikut sertakan dua folder ini. Dengan alasan ini bawaan dari server hostingnya. Oke, sudah ya. Kemudian kita pilih. Kalau sudah dipilih semua ini, semua folder, dan jangan lupa database SQL tadi, kita klik compress. Ini ada di pojok kiri atas. Pojok kiri atas itu ada menu compress. Kita compress dulu ya. Kita pilih zip. Jadi kalau kita pilih zip, berikutnya kita klik compress dan dia akan backup aplikasi RDM kita lengkap dengan database SQL dengan nama. Nah, namanya jangan lupa nanti diganti ya. Nah, namanya masih application zip ini tadi. Jadi untuk mengganti namanya, karena kalau tidak diganti nanti kita lupa nih, ini file apa, aplikasi apa gitu. Ya, ini kita klik di bagian sini, kemudian kita lihat di bagian tengah sini, di bagian atas ya, bagian atas ini ada menu rename, atau nanti di klik kanan juga bisa, di klik kanan misalkan kita pilih rename. Nah, kita kasih nama saja backup RDM MTS Nurul Islam. Ini tadi Man 4 Tabalong ya, Man 4 Tabalong 2024-2025 jadi untuk tahun ajaran baru ini lah. Atau biasanya saya ngasih kode dengan seperti ini. Jadi 24 ini menandakan tahunnya, 12 ini menandakan bulan ketika saya backup. Oke, seperti ini ya, backup RDM. Oke, sekarang kita rename. Nah, maka akan menghasilkan file seperti ini. Jika sudah, ini kita download. Oke. Nah, jika sudah terdownload, maka kita lihat dulu ya di folder yang kita siapkan. Nah, ini sudah ada. Nih, RDM Man 4 Tabalong tahun 2024 bulan 12 yang saya download tanggal 1 Januari 2025. Sudah aman nih berarti. Ya, jadi tolong diingat, harus dengan tidak cukup hanya dengan aplikasi RDM saja, tetapi harus database SQL-nya. Nah, ini database SQL-nya menjadi penting. Oke, ini yang pertama di cPanel. Sekarang kita beralih ke hosting berikutnya. Jadi ini kalau tidak diperpanjang juga tidak apa-apa ya. Kita lihat dulu emailnya. Emailnya ini nanti ada pemberitahuan bahwa kita harus bayar nih, memperpanjang. Nah, ini kan ada. Jadi seharusnya tanggal 8 nanti harus bayar nih 10.000 memperpanjang. Nah, tapi karena kita tidak memperpanjang, ini bisa aja kita ini ya, untuk supaya nanti memudahkan. Aduh, ini masuknya seperti apa nih? Man 4 Tabalong 2020 ya. Lupa saya, passwordnya lupa. Jadi intinya nanti bisa aja masuk ke sini, ke penyedia hostingnya. Nanti kita open tiket, kita menyampaikan bahwa kita tidak lagi memperpanjang hosting di tempat mereka. Jadi supaya nanti tagihan ini tidak muncul lagi. Sebenarnya diabaikan sih tidak masalah ya, cuma
supaya secara etika sajalah lebih bagus. Jadi artinya kita memberitahukan bahwa kita tidak memperpanjang hosting di tempat mereka. Oke, ini yang pertama ya. Di cPanel animhost, cPanel animhost tadi. Nah, seperti ini. Mungkin di cPanel lain kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama prosesnya. Oke, ini sudah cPanel, kita tutup. Atau nanti mungkin bisa kita coba mendemokan misalkan yang asalnya cPanel ke Pangeran Co-id atau yang asalnya Pangeran Co-id di cPanel. Mungkin bisa nanti saya demokan. Nah, kita fokus untuk backup dulu ya, backup database. Ini sudah, kita tutup saja. Berikutnya, urutan yang kedua, ini kita membackup aplikasi RDM di panel Flash Panel ya, Pangeran Co-id Flash Panel. Kita coba dulu buka. Oh ya, ini ya. Kita buka RDM-nya, bisakah? Oh ya, bisa ya. Nah, ini kalau yang gratisan biasanya ada iklannya di bawah. Ini kita coba login. Oke, berhasil ya. Artinya posisinya aman. Bisa dibuka. Oke, kita tutup. Kita log out. Jadi posisinya sudah aman. Sekarang di Flash Panel, bagaimana cara membackupnya? Cara yang pertama, kita harus masuk ke file manajernya. Dalam hal ini, Flash Panel menunya di sini ya, di website domain. Bisa di sini. Nah, bisa kita buka di sininya, di subdomainnya sini. Bisa kita klik file seperti ini. Nah, bisa kita klik file atau sebenarnya bisa masuk ke menu di sebelah kiri sini, di menu file. Sama aja sih. Nah, jadi intinya kita mengklik ini, masuk ke menu file. Jadi bisa melalui website domain tadi atau langsung ke sini. Oke, jika sudah seperti biasa, kita bikin dulu folder database. Kebetulan ini kan tidak ada nih. Nah, tidak ada, kita bikin dulu folder database-nya. Kita bikin folder ini, kebetulan ada file mentahan ini, kita move dulu ya. Supaya nanti tidak terlalu besar filenya, kita pindahkan dulu ke folder yang lain. Oke, sudah aman ya. Seperti biasa, jika kita ragu-ragu ini menggunakan database RDM-nya namanya apa, kita bisa lihat di config PHP sini. Nah, nanti akan terlihat bahwa nama database-nya adalah RDM 2024. Oke ya, jadi langkah pertama kita bikin folder baru dulu di RDM kita, di aplikasi RDM kita. Kita tambahkan nih, klik tambah, ada nih. Klik tambah, kemudian kita pilih create directory. Kita bikin folder baru namanya database. Nah, sudah ya database-nya. Siap nanti untuk ditambahkan database SQL. Sekarang bagaimana cara membackup database SQL-nya? Sekali lagi kita kembali lagi dulu ke sini. Kita lihat sekali lagi config PHP-nya supaya nanti tidak keliru nama database RDM. Nama database RDM-nya adalah RDM 2024. Sekarang kita beralih ke menu berikutnya, database ini. Nah, di sini kan ada, kebetulan karena di panelnya ini cuma ada satu database ya. Satu database namanya RDM 2024. Nah, ini kita klik phpMyAdmin. Ini kita klik phpMyAdmin. Di sini ya, di bagian sini. Kemudian seperti tadi di cPanel, kita klik export. Kemudian kita pilih export. Nah, nanti seperti biasa akan muncul nama database SQL seperti ini. Nah, ini jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Karena nanti kan ada dua nih. Ada yang tadi yang pertama dari man 4 tabalong. Jadi ini harusnya dikasih nama seperti ini. Man 4 tabalong misalkan ya, ini RDM. Nah, kemudian yang di sini ini namanya dari
MTS Nurul Islam BJM misalkan ya. Nah, ini bisa seperti ini, dikasih nama dulu. Jika Bapak Ibu seperti saya yang menghandle beberapa madrasah, membantu beberapa madrasah terutama dalam hal menginstal aplikasi seperti ini, membackup aplikasi dan seterusnya. Ini ada manfaat ya. Ini tadi sudah kita backup, tapi tidak ada salahnya kita tandai supaya nanti tidak keliru. Nah, ini manfaat tabalong nih MTS Nurul Islam. Oke, ini sudah kita tutup. Sekarang kita masuk lagi ke menu file. Kita masuk ke menu file, kemudian kita masuk ke folder database. Ini folder database-nya. Kemudian berikutnya kita tambahkan, nih klik tambah. Kita pilih upload file. Karena kita mau mengupload file SQL-nya. Nah, ini jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan file database SQL-nya ini file database yang memang sesuai dengan aplikasi RDM Bapak Ibu. Kita klik open. Oke, sudah berhasil terupload ya. Seperti juga tadi di cPanel. Ini ya, kita masuk ke folder aplikasi RDM-nya. Ini kita pilih semua. Nah, di Flash Panel ini kita cukup mencentang yang bagian paling atas ini, kotak paling atas. Jadi nanti akan tercentang semua. Nah, tapi sebagaimana yang tadi saya jelaskan di cPanel, ada 2 folder yang tidak perlu diisi. Nah, ini kebetulan cukup 1 folder saja yang Ciga IBIN-nya tidak masuk. Ya, welcome on ini tidak usah. Jadi jika sudah, kita klik di sini menu arsip sini, kemudian kita pilih add to arsip. Nah, ini kita bisa kasih nama dulu, backup RDM MTS Nurul Islam BJM 24/12. Jadi tahun 2024 bulan 12. Kita klik OK. Oke, jika sudah, ini kita centang, kemudian kita pilih more. Kita pilih di sini ya, paling ujung ya. Saya lupa menunya. Ini kita centang, kemudian di pojok kanan ujung. Nah, pojok kanan ujung tuh ada menu, kita klik, kemudian ada menu download. Ini kita klik supaya nanti RDM-nya di-download dan diamankan ke komputer kita. Nah, sudah nih. Sudah berhasil ya. Sudah kita backup, sudah kita amankan ke komputer kita. Ini kita tutup. Berikutnya, yang terakhir, kita membackup RDM di hosting yang menggunakan direct admin. Saya lupa nih namanya, Man4 Harway ya. Iya, ini RDM Man4 Harway sudah jalan ya. Oke, ini RDM Man4 Harway-nya sudah jalan dan sudah terupdate ke versi 22 Desember 2024. Oke, kita masuk ke direct admin panelnya seperti ini. Langkah pertama tentu saja kita seperti tadi di cPanel dan di Flash Panel, kita masuk ke File Manager. Kemudian kita masuk ke RDM-nya, Man4 Harway-nya ini. Nah, ini berbeda ya untuk tampilan aplikasi RDM di direct admin tuh kita harus masuk lagi ke folder public HTML-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan saya sudah bikin database SQL-nya ya, database SQL-nya seperti ini.
tapi yang tanggal 21 Desember. Nah, 21 Desember kita harus nanti ini di rename ya. Ini kita klik kanan rename supaya nanti tidak numpuk, supaya dan juga supaya ada pembeda. Jadi ini 24, kemudian bulannya 12 ya. Kemudian tanggalnya tanggal 21. Nah, jadi ini database SQL tahun 2024 bulan 12 tanggal 21 per tanggal 21 Desember. Ini kita klik rename. Nah, jadi ada kodenya ya. Kode. Kemudian berikutnya kita kembali lagi ke depan. Ke depan sini ya. Kita masuk, jadi jika sudah ada folder database SQL-nya, maka kita masuk ke database SQL ini. Nah, ini kita masuk ke database SQL. Oh ya, ini kebetulan kan ada dua nih. Ada yang database RDM-nya tuh yang RDM saja, ada yang menggunakan kode tahun ajaran. Nah, seperti biasa untuk mengetahui database SQL mana yang lagi dipakai di aplikasi RDM itu, kita harus melihat ke config PHP-nya. Nah, kita masuk ya ke file manager. Mana tadi file manager-nya? Nah, ini file manager. Ini kita masuk sekali lagi ke RDM-nya, ke public HTML, kemudian kita cari file config PHP ini, seperti ini ya. Ini kita double klik, ini, nah kita klik kanan, kemudian kita klik edit. Kita lihat ya. Yang tidak pakai kode tahun ya, database name-nya RDM saja. Kita tutup, kita close, kemudian kita kembali lagi ke menu awal, kita pilih database. Nah, ini kebetulan yang ini ya, Man Harwa yang RDM, yang bukan yang di bawah ini. Yang ini kemudian kita klik manage. Nah, di sini yang menariknya adalah di menu sini kita tidak perlu masuk ke phpMyAdmin. Ya, meskipun mungkin ya kita coba lihat dulu kalau tidak salah. Ada ya, ini kan ada nih menu phpMyAdmin-nya. Nah, jadi ini ada dua cara. Jadi misalkan kita mau masuk ke phpMyAdmin, kita tinggal klik menu phpMyAdmin ya. Nah, seperti ini tadi. Ini kita pilih, kemudian kita klik export ya. Ini kebetulan ada dua kan, ada dua RDM, tapi yang dipakai adalah yang ini sesuai dengan config PHP tadi. Ini kita klik export, sama juga ya. Nah, kita klik export. Nah, ini jika ada yang seperti ini, karena ini mungkin tergantung, entah kalau tadi ya di cPanel, di Flash Panel tidak ada notifikasi seperti ini. Ini dari direct admin malah ada nih. Tapi bisa kita klik keep untuk tetap menyimpan. 27 MB ya, cukup besar saya kira. 7 MB. Ini karena tidak atau belum dipisah-pisah lagi per tahun pelajaran. 27 MB. Kemudian kita kasihkan dulu kode. Ini. Kita ganti dulu namanya. Manfaat Tabalong RDM 24 12 tanggal 31 misalkan ya, kemarin mungkin gitu. Nah, ini yang versi yang sudah terbaru ya SQL RDM-nya. Oke. Ini sudah kita tutup. Tadi seperti yang saya perlihatkan, ini kan phpMyAdmin, tapi juga kita bisa sebenarnya mungkin di Flash Panel tadi juga ada export SQL dump namanya. Kita dumping atau kita semacam nih export. Nah, ini kan ada nih RDM, kita klik export as SQL. Nah, ini juga sama nih.
nanti akan menciptakan nama filenya, tapi ini berbeda dengan tadi ya. Ini malah ukurannya jauh lebih kecil nih dibandingkan yang ini. Saya pribadi belum pernah menggunakan yang ini, yang metode seperti ini ya, artinya export SQL. Saya biasanya lebih cenderung menggunakan fitur PHP-admin tadi. Tapi ini bisa artinya jika Bapak Ibu ingin mencoba persilakan. Tapi saya sendiri lebih prefer ekspornya hasil dari PHP-admin. Nih, karena dari ukuran sudah berbeda ya. Ini ukurannya 27 MB, sini ukurannya lebih kecil. Nah, itu saja yang harus dilakukan Bapak Ibu. Oh ya, ekspor ya. Kemudian digabungkan. Sorry. Kita selesaikan dulu ya, menggabungkan. Ini RDM4 public HTML. Kita masuk ke folder database SQL ya. Ini yang RDM terdahulu, tanggal 21 Desember. Ini saya backup sesuai dengan tanggalnya. Kemudian bagaimana untuk memasukkan atau mengimport database SQL ke sini? Ini tinggal klik kanan, kemudian kita pilih upload file. Nah, ini kita klik di bagian tengah sini. Kita cari file SQL RDM kita. Ya, yang versi yang 31 Desember 2020 yang sudah kita tandai tadi ya. Kemudian klik open, kita klik upload. Oke, sudah. Jika sudah, kita masuk ke folder ini, ke folder public HTML ya, RDM4RY. Ini kita centang semua kecuali CGI-bin. CGI-bin tidak perlu ya. Nah, jadi jika sudah tercentang semua, langkah berikutnya klik kanan, kita add to arsip. Ini pathnya tetap di sini, tipenya di sini. Nah, ini namanya bisa kita ganti menjadi backup RDM man 4 tabalong 24 ya, 12 31. Jadi 31 Desember 2024. Nah, tipenya kita pilih yang zip. Kemudian kita klik kompres. Kita tunggu sampai proses mengkompres membuat file zip ini selesai. Oke, ada ya. Ini sudah. Sorry. Kita balik dulu ke sini karena ini tercentang semua. Kita harus kembali dulu ke sini. Kemudian kita masuk ke folder public HTML. Nah, ini kita klik di sini ya, di backup sini. Kalau sudah terklik, kita klik kanan, kemudian kita pilih download. Maka proses download aplikasi RDM lengkap dengan database SQL-nya sudah jalan. Ya, seperti ini. Jika sudah jalan, sudah aman. Jadi semua aplikasi RDM Bapak Ibu ini sudah masuk. Nah, tapi juga saya menyarankan fitur backup restore yang ada di aplikasi RDM ini juga dijalankan. Nah, ini seperti ini ya. Ini juga nanti jika sudah selesai bagi rapot mungkin ini kita klik backup semua. Nah, baru nanti di backup tadi seperti tadi. Ini kebetulan karena sudah di backup per tanggal 14 Desember tadi, jadi saya tidak perlu melakukan lagi. Nah, ini seperti ini ya. Dan ini kita download hasil backup-annya. Meskipun saya secara pribadi belum pernah mencoba restore menggunakan file ini. Belum pernah. Tapi alangkah baiknya ini dilakukan supaya nanti muncul hasil backup-nya ini di saya lupa nih tempat backup-nya ini.
sini ya, file backupnya. Nah ini kan ada file backupnya nih, yang tadi yang barusan kita backup per ini tahun 2025 ya, tanggal 1 Januari 2025 muncul di sini. Ini Bapak Ibu sekalian, sekedar sharing saja cara backup aplikasi RDM kita di hosting di 3 jenis hosting yang berbeda. Jadi menggunakan cPanel, FlashPanel, dan yang terakhir tadi menggunakan Direct Admin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.